Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang sekali sore ini seperti biasa jam 4 kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit ya. Di meja ini, di set ini kita bahas banyak sekali temanya. Tiap hari beda-beda dan tentunya ini kita bawa ya semuanya untuk membawa teman-teman tadi punya perspektif yang macam-macam soal hidup ya, baik itu soal politik, sosial, budaya, ekonomi, hobi, everything, dan mungkin sesuatu yang somehow udah sering kedengeran tapi nggak terlalu banyak digali. Nah ini juga bahasan hari ini juga menarik. Ini salah satu tools untuk anak muda sebenarnya bisa berkarya di sini. Bagaimana kita dikaruniai dengan digitalisasi, modernitas, sesuatu yang sangat fast forward gitu ya, advance. Nah ini bisa kita coba gali lagi sebenarnya bicara media digital, konten itu kurang lebih yang akan kita bahas hari ini. Namun sebelumnya teman-teman, gue juga mau ngingetin bahwa podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini ada di banyak platform, ada kurang lebih sekitar 10, alright? Ada Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube, semuanya @partai_perindo, gampang banget, tinggal dicari aja di search, langsung ketemu ya. RCTI Plus, juga OKZone, ini appsnya ya, Sindo News, sanews.id, dan juga tadi yang aku sebutin websitenya Partai Perindo. Nah, tema hari ini ya, kita sering lihat bahwa media sosial pemanfaatannya luar biasa. Kalau teman-teman ngelihat bahwa ya, kalau gue pribadi memanfaatkan media sosial so far mungkin untuk diri sendiri aja, for fun, you know, nothing so serious. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya kalau teman-teman ngelihat juga kiri kanan, teman-teman udah ngeliat kan beberapa media sosialnya ya, ada yang personal, ada yang brand gitu. Mereka luar biasa memanfaatkannya hingga menghasilkan karya, dan karya ini nggak jarang datang dengan bonusnya, cuan, right? Nah kira-kira inilah yang akan kita bahas hari ini, mengingatkan gaya hidup dan kesehatan, mendidik lewat motion graphic. Nah kalau kita tahu motion graphic yang mungkin banyak dipahami orang awam, termasuk gua, adalah video gerak, animasi, seperti itu. Nah, kita sering kan lihat 30 seconds, 1 minute, ya, penjelasan melalui motion graphic. Nah, kali ini kita akan mengangkat gaya hidup dan kesehatan lewat satu platform yang sudah established kurang lebih 4 tahun. Nah, untuk ngobrolin soal ini, gua kedatangan langsung ya, teman dari CEO PT Mencerdaskan Anak Bangsa, Widya Media. Langsung aja kita sapa, ada Mas Edo ya, nama lengkapnya Muhammad Ahwi Karuniado. Yes. Oke, dipanggilnya Edo. Panggilnya Edo. Oke, Yes. nama belakangnya ya. Nama belakangnya. Oke, padahal Ahwi juga keren tuh, unik gitu ya. Mas Edo apa kabar? Baik, Sehat all good. ya? Iya. Mas Edo ini CEO dari PT Mencerdaskan Anak Bangsa, Widya Media. Oke, kita tadi ngobrol udah 4 tahun ya? Udah 4 tahun, benar. Waduh, berarti sebelum COVID ya? Sebelum COVID, benar ya, 2019 tepatnya. Oke, wow. 2019 awal. Oke, itu berarti this year 4 tahun. Dulu nih, kalau kita tarik garis merah. Kenapa? Karena 4 tahun yang lalu aku yakin ya, media-media digital ya ada, cuman nggak semasif sekarang. Yes. Nggak semasif during COVID ya. Tapi dulu kalau 4 tahun yang lalu, kenapa kepikiran bikin ini? Oh, karena dulu ngeliat banyak banget berita hoax, berita, dan Yeah, orang-orang yeah, kebawa sama berita-berita Yeah, seperti yeah, itu di sosial media. Aha, I see. Nah, makanya saya bikin media ini supaya orang-orang tuh bisa ngebaca dan mempelajari sesuatu dengan sederhana. Itu kuncinya. Dan tentunya belajar dari sesuatu yang istilahnya fakta ya. Fakta, faktual. I mean, database. Database, pakai jurnal ilmiah, bahkan yang nulis pun juga dokter. Yes. Jadi informasi yang kita dapat pun dari expertise yang memang mereka memang backgroundnya ya sesuai jelas dengan gitu. Yes, benar. Oke. Dan I mean 4 tahun yang lalu. Tapi kalau background sebelum kita ke tema, Mas Edo sendiri backgroundnya seperti apa? Terus daily activitiesnya apa aja sih sekarang? Saya backgroundnya sebenarnya jurusan psikologi gitu, dari salah satu dari kampus di Tangerang. Oke. Waktu itu sebenarnya waktu bikin usaha. Gading Serpong ya? Hah? Belum. Karawaci. Karawaci. Oh iya. Iya, iya, baik, paham. Iya. Jadi waktu itu saya kuliah psikologi, dan waktu di tengah-tengah akhir itu saya mulai kepikiran untuk bikin usaha gitu. Nah, tapi kalau bisa usaha juga jadi berkat untuk teman-teman. Akhirnya kebentuklah media ini seperti itu. Oke, dan sekarang memang fokus di sini atau this is your main part atau ngerjain yang lain? Oh, kadang juga moonlighting, jadi kerjain sesuatu yang lain juga. Kadang full time di sini juga. Ya sebenarnya tinggal milih aja mau kerjain. Benar, karena aku ngeliat gini, kita kan anak muda tuh harus sangat fleksibel ya. Versatile. We have to have
many options. Yes. Ya. Banyak pilihan. Itu yang selalu gue, kadang orang gini, Mas Edo, sebelum kita mulai, I mean, teman-teman gitu, Jun kalau ngeliat story ya apa yang sama Aji, kok lu ini itu ini, I was like, that's how I mean inspire people. Karena aku yakin yang look up aku ya nggak usah banyak-banyak lah orang, I mean keluarga, saudara, adik ya. Yep. They'll see me as a man dengan banyak option. Yes. Jadi gue pengen ngasih lihat ke teman-teman bahwa empower orang tuh nggak cuman harus ya tadi harus dengan karya yang gimana-gimana. Kasih banyak pilihan itu juga salah satu. That's what you do, right? Okay. You've been doing this like banyak 4 tahun lebih. Oke, Mas Edo, kita bicara motion graphic. Benar nggak sih kalau yang aku bilang di awal bahwa it's about motion, animasi, pictures gitu? That's true, correct. That's one of the animation. Jadi emang animasi itu banyak jenisnya. Ada yang 3D, ada yang motion graphic. Salah satunya yang kita gunakan adalah motion graphic. Motion graphic ini. Nah, kalau kita bicara mengenai media ini, aku dengar kan ada beberapa sub ya, ada 3 ya. Yeah. Ada kesehatan, ada politik, ada bisnis. Ada bisnis. Yes. Nah, kenapa bikin 3 ini atau memang ini start awal sebenarnya? Oh, ini sebenarnya start awal. Karena ada salah satu media besar di Amerika Serikat yang saya sangat kagumin. Namanya depannya V ya. Ya. Dan saya sangat bangga melihat mereka punya 11 brand gitu. Nah, makanya saya pertama bikin satu dulu yang politik. Berhasil ternyata, akhirnya bikin yang kesehatan, habis itu bikin yang bisnis kayak gitu. Dari 3 ini semuanya lahir bareng? Berbeda-beda gitu. Yang mana yang pertama? Politik duluan. Karena waktu itu Nice. teman-temannya orang-orang sosial politik kan, orang-orang hubungan internasional. Ini menarik loh, anak muda, I mean like, karena gini, kita anak muda ngerti apa sih politik kadang orang gitu. Iya benar ya. Tapi ternyata nggak sedikit juga anak muda yang memang udah aware, udah mawas dengan hal seperti itu. Jadi yang politik hadir, dan kesehatan, habis itu bisnis. Dan yang kesehatan ini neuron, benar. Iya, dari namanya aja gue udah denger, ini pasti neuron. something buat science, buat health kan? Yes, correct. Kayak nama obat. Nah ini motion graphic. Nah, kalau kita ngelihat bahwa kenapa kepikirannya ketika memberikan edukasi melalui motion graphic. As I know, memang manusia tuh makhluk visual banget. When kita mendengar sesuatu, kalau perintah doang verbal like ya. But when it comes to picture, motions, short films, kita akan gini, lebih ngerti. Jadi ada banyak arah, ada telinganya dengar, matanya lihat. Nah, kalau dari Mas Edo sendiri, alasannya ketika mengedukasi dengan motion graphic kenapa? Karena kalau kita ngomongin sains itu kan dari katanya aja udah cukup memberatkan orang. Kayak sains kan berat banget nih. Apa nih gitu ya? Kalau misalnya kita menggunakan figur seperti manusia atau yang realita, itu akan rada susah untuk ditangkap gitu. Dan rada susah juga untuk menjaga fokus orang dalam menonton video tersebut. Berarti kalau yang figurnya like real person agak susah ya? Agak susah, benar. Justru animasi. Dan bahkan sedikit dari elemen bisnisnya nih, kalau misalnya tiba-tiba pembawa acaranya resign, wah kacau juga kan dari perspektif bisnis. Aduh, jangan gitu dong. Bagaimana kesempatan saya gitu. Tapi bisa dua arah juga kan, ada real person, bisa bacain animasi. Ada animasi. That's a good thing karena make sense sih ketika kita bicara animasi mungkin lebih gampang diterima. Warna-warnanya juga. Kontur warnanya tuh kelihatan, rasanya kelihatan. Dan ini kalau yang neuron ini memang edukasinya ke kesehatan. Ini apa sih yang dibahas biasanya di portal ini atau di media ini? Jadi neuron itu terutama beroperasi di YouTube, dan kita tuh awalnya mulai dengan membahas kesehatan mental. Jadi kita ngebahas mengenai depresi, burnout, tapi ujung-ujung kita coba untuk ngebahas yang lebih umum gitu. Misalnya botol aqua yang di mobil. Kalau kita biarin 2 hari, boleh nggak diminum di hari ketiga? Yang sederhana kayak gitu loh. Dan itu ada rule-nya sebenarnya? Ada ilmunya. Ada ilmunya. Boleh atau nggak? Sebaiknya enggak kayak gitu. Karena dari plastiknya kan. Yes. Kalau di dalam mobil? Dalam mobil. Celi, keluarkan aqua semua di dalam mobil. Tapi bener loh, ini I just found out. I got no idea before. Saya juga baru tahu waktu dibikin gitu. Jadi kalau ada botol minuman, ya air putih misalnya, apapun lah ya brandnya, di mobil kalau sudah lebih 3 hari. Iya, udah kena terik mataharinya itu yang berbahaya. Sebaiknya nggak diminum lagi lah. Jadi kalau ada botol minum, better jangan di mobil. Iya. Ya kalaupun di mobil, maksudnya buat diminum hari itu juga. Sebelum 3 hari lah. Benar.
Oke. Ya hal seperti itu kan yang kadang kita lakuin tapi nggak sadar kan. Aduh, saya baik banget aku. I mean like mineral. Tapi ya, jadi ini bahasan yang tadinya memang somehow yang kadang yang sangat, berat, serius. Tapi ada yang light kayak gini. Ada yang light aja kayak gitu. Yang istilahnya trivia gitu ya. Trivia. I see. Nah, coba kita lihat. Sekarang nih kita pengen ngasih lihat teman-teman. Kira-kira seperti apa sih neuron ini ya. Motion graphicnya kita lihat nih, kita punya tayangan ya. Oke, itu kenapa kita bicara motion graphic ini jelas ya, langsung tuh Mas Edo ya. Yep. Ada saya versi animasi kira-kira seperti itu. Tapi jangan Mas Edo, harusnya saya tetap ada, itu tetap animasi ya. Jadi jangan merenggut pekerjaan gue. But it's okay, I'm kidding. Ini gagal ginjal yang kemarin kita tahu ya, yang misterius, yang banyak anak kecil. Yes. Ya. Jadi korban. Jadi bahasannya something yang memang sangat relate sama kehidupan kita sehari-hari dan nice. Nah, jadi kurang lebih seperti itu nih. Jadi apa itu acute kidney injury atau gagal ginjal akut? Nah, kalau bicara konten nih, ya, ini untuk membuat the whole thing like this. How long ini bisa 10 menit something? Ini durasinya 5-6 menit biasanya dan membutuhkan waktu 7-8 hari. Paling lambat 10 hari. Seperti itu. Lama ya? Lama. Ya. Jadi tolong dihargai gitu ya. Iya, karena semuanya saya bikin sendiri dari gambarnya. Kita nggak pakai template. Kita beneran bikin semua gambar pakai tangan. Pakai Wacom nanti digambar asetnya. Berarti kayak gitu. Ini yang ngerjain banyak kan anak-anak muda? Anak-anak muda semua. Dan kebetulan waktu itu saya dekat sama anak di kafe yang dari Karawaci sama yang dari Serpong. Dan kenapa gue nanya itu? Karena gue tinggal Gading Serpong juga. Gede-gede di Tangerang. Yes. Nah, jadi dari situ ada teman-teman di kafe itu akhirnya kita setuju untuk bikin ini. The whole team berapa orang? 20 orang. Iya, lumayan ya. Lumayan. Dan semuanya, you guys did this professionally. Yes. Wow, nice. Nah, kalau kita lihat konten edukasi ya, baik itu tadi ini kan neuron yang pendidikan, salah satu contoh lah. Actually we have like politik tadi and then business. Dari semua itu sebenarnya kalau kita lihat marketnya nih, anak-anak muda atau viewersnya, mereka tuh suka konten yang tipikal seperti apa sih? Apakah ya yang ringan atau yang memang singkat atau yang dari sudah dites beberapa tahun ini? Jadi sebenarnya awalnya kita buat bikin itu berasumsi bahwa anak-anak muda itu lebih suka yang ringan. Awalnya seperti itu. Tapi waktu kita bikin konten-konten yang cukup lebih berat, misalnya kayak depresi atau burnout yang udah ngebahas lebih saintifik, ternyata mereka lebih suka. Jadi sebenarnya it's related to their lives, yes, right? Yeah. What we are experiencing now. Everyday life. Kan? Everyday life. Nah, dari situ kita ngambil kesimpulan bahwa sebenarnya bukan masalah topiknya berat atau ringan, tapi kalau cara penyampaiannya bagus, ya informasi itu bakal diterima, kayak gitu. Dan sebenarnya ya tadi bahwa nggak melulu soal something yang ringan-ringan ya, ternyata yang berat pun kalau kita kemas dengan packaging yang santai, yang gampang, anak-anak muda juga ternyata suka. Iya benar. Nah ini kan gini, Mas Edo, ini kan profesi yang kalau gue ngeliat ya, bukannya menjustifikasi, tapi anak muda banget ya. Well, ini yang pengen gue tanya nih, bahwa dulu memang kita kan tahu bahwa media digitalisasi nggak advance-nya nggak seperti sekarang. Yes, correct, ya. Pekerjaan yang kayak gini, the whole team like 20 orang, memang cocok ya untuk anak muda. What is the best thing ketika menurut Mas Edo ya? Mas Edo juga masih ya anak muda semuanya. Menurut Mas Edo apa sih plusnya ketika anak muda yang mungkin ketertarikannya sama dunia digital, bikin konten, punya kemampuan desain, grafik segala macam, terjun ke portal-portal atau media seperti ini? Yang paling advantage kita sebagai anak muda adalah relevansinya. Karena pada saat kita ngobrol, relevansi. I do agree with that word. Itu kena banget. Relevansi. Relevansinya itu yang berbeda. Jadi somehow gini, bukannya kita gimana? Ada generation gap, right? Ada generation gap. Yang ada kadang orang tua not really into digital. Nah, anak muda kan memang kan kita terbangun dan besar di zaman yang
Seperti ini kita terakhir dengan teknologi gitu kan. Jadi emang dampak-dampaknya itu enak untuk dikaji dan itu relevan sama kehidupan kita. Dan sama ya tadi anak muda ya kalau walaupun misalnya ini bukan your main job, yes, but if you want to do it in your spare time, why not, right? Correct. Nah, my question nih, Mas Edo, cuan. Nah, this is my question. Well, kita nggak ngeliat semuanya dari uang, tapi somehow kan kita juga pengen bekerja tapi menghasilkan uang. Hal-hal seperti yang Mas Edo kerjaan dan teman-teman di Widya Media ini, is it okay? I mean like untuk anak-anak muda istilahnya hidup bekerja. Jadi kebetulan pertama kali kita bikin itu kita satu tim itu berjanji bahwa apapun hasilnya selama 5 tahun pertama kita akan kerjain. Apapun hasilnya. Itu ngomong ke orang tua mereka. Jadi kita dapat komitmen yang tinggi banget kan. Nah, karena we have to lower our expectation, right? Karena saya bilang ke mereka 92% bisnis gagal gitu. Exactly. Nah, ternyata waktu tahun pertama, tahun kedua itu emang nol pendapatannya. Ini nol nih, jujur sama teman-teman semua. Tahun pertama dan kedua. Good. Itu biaya pengalaman nih, gue suka nih. Biaya gajinya, syukur waktu itu dapat investor, dapat investor beberapa kali, makanya bisa ngembangin lah kayak gitu. Nah, tapi di tahun ketiga sama keempat udah mulai ada revenue dan akhirnya bisa nutupin biaya operasional. Walaupun cuma 1 atau 2 orang yang full time. Gitu. Sisanya semua masih part time. Tapi untuk part time dapat gaji segini enak sih sebenarnya. Iya. Make sense. Karena ya kita nggak perlu mention, tapi somehow ya gini, anak muda kan kreativitasnya tinggi. Waktunya juga kadang banyak banget. Energinya juga kemana-mana. Ya, you know right. Sebenarnya nggak ada yang anak muda yang sibuk nggak ada waktu, bohong gitu. Karena mostly kita kadang nggak ada waktunya karena kita main begini mulu kan. Terus tiduran. Tapi kalau kita kreatif sibuk ya tadi. Spare time pun bisa menghasilkan cuan yang nice tapi menarik juga kalau bicara wise thought-nya ya, bahwa when it comes to business kita bikin startup lah gitu, menurunkan sedikit ekspektasi itu penting, right? Tadi yang dijalanin teman-teman juga di Widya bahwa 92% bisa gagal. Exactly. Emang bener. Dan karena gini, kan anak muda gini, when they start something, they wanna harus make it gitu ya, harus berhasil. Under 30. Harus earn many things, uang segala macam. Well, that's a good thought, nggak apa-apa. Tapi some ways juga kita harus sadar bahwa when you start something, nggak ada yang instan. It takes time. It takes, there's no overnight success. Yang ada overnight oats ya. Overnight oats enak tuh. Tapi ini yang teman-teman Widya praktekkan dan akhirnya tadi bawa 1-2 tahun struggle 3-4 mulai bisa jalan. Nice, good job. Thank you. Suka lo cerita ini. I mean like somehow ini sangat bisa kita sambungkan dengan kehidupan pribadi, apapun yang teman kerjakan. Tahun pertama kedua tuh emang akan banyak. Kerikil. That's what happened to me as well. When the first time I came into this kind of industry, journalist, I got no idea. Setahun like, oh my god, I was like, I'm so dumb. But that's only the first year. Second year, I woke up, I tried many things dan mulai bisa survive that. Tapi that's ternyata ritme atau pattern kayak gitu semua orang pasti akan berjalan. Nah, kalau bicara ke depannya, Mas Edo, ini kan udah 4 tahun, ada 3 tadi sub yang sudah dikerjakan. What next? Mungkin cita-citanya atau yang teman-teman pengen? Pertama tuh stabilin dulu dengan revenue kita saat ini. Jadi Neuron kita pengen coba push sampai 1 juta, 2 juta subscriber. Nice. Nanti kalau misalnya kita bikin brand baru tuh, misalnya bikin YouTube channel baru, kan dari 1 juta subscriber dibawa aja ke channel baru kan cepet kan. Tiba-tiba langsung 10.000, 20.000 gitu kan. Monetize-nya itu cepat. Saat ini kan baru 800.000 ya. Nah jadi we're gonna focus on growing the business dulu, jumlah subscriber, ngebangun komunitas. Nanti kalau misalnya dapat investor lagi atau dapat uang lebih, mungkin bikin aplikasi atau bikin like true media gitu loh, bikin website, bikin ini. Thank God ya. Jadi semuanya step by step. Take some time. If there's one thing that you can advise atau say to our viewers, khususnya anak muda yang mereka mungkin lagi bingung mau ngapain berkarir, mereka punya background misalnya digital, motion graphic, dan dari pengalaman Mas Edo, what would you say? Apa nasihatnya? Jadi gini, teman-teman harus pada tahu bahwa
bisnis berhasil itu pada saat foundernya rata-rata berusia 42 tahun. Dan seluruh dunia kalau misalnya kamu bikin bisnis di rata-rata umur 35 pertama kali bikin bisnis. Ini riset dari Harvard. So, kalau kamu udah bikin bisnis di usia 20, 21, itu kamu udah di atas rata-rata. Udah di atas rata-rata. Karena rata-rata orang bikin bisnis umur 35. Dan rata-rata orang berhasil umur 42. Exactly. So when you make it now, sabar, 1-2 tahun memang susah, kemudian tahun ketiga oke, tapi kalau udah mulai ingatlah bahwa kamu udah di atas rata-rata. Yeah, you did it good, ya. Karena I mean mulai nggak apa-apa mulai like 20 something or even 30 it's okay. It's okay. Yeah, because we got different timing ya. Orang-orang beda-beda waktunya dan tadi bahwa kita ngelihat bahkan CEO apa itu 42 baru bisa. 42 baru berhasil. Come on man, yes, that's a good thing. Yeah. Ya, aku seneng banget dengernya karena ini kayak we don't wanna be preachy ya. Kita nyeramain orang with that. Tapi yang kita obrolin adalah pengalaman and it works. It works. Yeah, it works. Trust me. Trust us gitu ya. It works. Dan sebelum kita tutup ya, Mas Edo, thank you obrolannya hari ini. Tapi sebelum tutup, seperti biasa teman-teman, kita bicara Partai Perindo. Ini movement dari kamu untuk Indonesia, ya. Ini relate banget dengan nilai-nilai yang dijalankan oleh Partai Perindo. Apapun yang kita obrolin tadi, somehow mirip dengan yang diimplementasikan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ini anak-anak muda harus benar-benar menginfuse those things to your head ya, harus produktif, harus solutif. Ya kalau nggak lu siapa lagi yang bisa produktif dan solutif ya anak muda tadi. Tapi tetap harus bersih, berintegritas dan peduli, turun tangan untuk Indonesia sejahtera. That's the main ideas kenapa kita bawa banyak hal di sini melalui podcast ini. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia melalui konvensi rakyat, program penjaringan secara daring bagi warga negara yang ingin mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Caranya tinggal ke layar kita, konvensirakyat.com. Very easy, langsung. Dan next, untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, boleh kesini juga. One click away, Partai Perindo. Klik atau bit.ly/member Partai Perindo. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kita. Ya, ini juga tinggal di scan case-nya. Ada di App Store dan juga Play Store. And then, thank you so much, Mas Edo. Sukses ya. Semoga banyak hal yang bisa kita berikan melalui Neuron and everything untuk berkah untuk banyak orang, anak muda di Indonesia di luar sana. Ya. Kapan-kapan kita kolaborasi lagi. Of course, it's a good thing to talk about many things ya. Dan semoga anak-anak muda yang nonton bisa membawa hal-hal yang baik, kerja keras, persistent, kerja pinter ya. Enjoy the process, glorify the process. The goal is right there. That's a bonus. What matters most is somehow next step. Walaupun pelan-pelan tapi we focus on next step. Goals nanti biar Allah Tuhan yang kasih hadiahnya. Oke. Well, thank you so much Mas Edo, dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Herjuno Syaputra signing out. Have a good day. Bye-bye. God bless. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.